warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mustafa war rasulul mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak lan Ibu ingkang minulya Sivitas Akademika Majelis Taklim Sekolah Tinggi Ilmu Akhirat rahimakumullah. Kita mengawali taklim kita pada pagi hari ini dengan bersama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama mengawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan hadir kita akan senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, alhamdulillah walaupun diiringi dengan gerimis dari malam hujan besar, namun alhamdulillah kita diringankan langkah untuk istiqomah menghadiri majlis yang mulia ini. Ada kaidah al-ajru ala qadril masyaqqah, bahwa pahala yang akan Allah berikan kepada hambanya akan sebanding tegak lurus dengan tingkat kesulitan. Al-ajru ala qadril masyaqqah, pahala akan berbanding lurus dengan tingkat kesulitan. Semakin besar tingkat kesulitannya, maka pahalanya semakin besar. Berarti kalau kita hadir dalam keadaan tidak hujan, pahalanya lebih sedikit ya. Kalau dalam keadaan hujan lebih besar, karena tingkat kesulitannya lebih besar. Namun kita juga tidak perlu muncul suudzon dalam hati kita. Iblis, setan pasti akan menggoda kita. Aneka macam cara menggoda, di antaranya memunculkan suudzon. Oh, sing ora hadir males karena hujan. Padahal belum tentu, bisa jadi justru bukan karena itu, tapi karena ada halangan syar'i, halangan yang memang tidak mudah untuk ditinggalkan. Mudah-mudahan semuanya saja, baik kita ataupun kawan-kawan kita yang belum hadir, ataupun mereka yang ada urusan, segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, sawis ini sudah sering
kita langsung saja. Kita sekarang ke 3.2 sub pokok bahasan. Waalaikumsalam. Sub pokok bahasan yang kedua, pengaruh amal selama hidup terhadap kematian yang damai. Yang kita garis bawahi berarti amal kemudian kematian yang damai. Amal di sini berarti yang dimaksud adalah amal soleh. Amal kan dua macam, ada amal soleh, ada amal toleh. Kebalikan itu lawan kata. Amal soleh, amal artinya perbuatan atau pekerjaan soleh yang benar, yang baik. Sedangkan toleh kebalikan, berarti yang tidak benar, tidak baik. Karena di sini ada kata kematian yang damai, maka yang dimaksud dengan amal pasti amal soleh. Karena kalau amal yang tidak soleh berarti kebalikannya juga, kematian yang tidak damai, tidak tenang. Terus di situ ada amal selama hidup. Amal itu apa sih amal? Ada di mustahik zakat itu ada istilah amil. Pakainya ain ya, amil. Ini juga amal. Kalau bahasa Arabnya pakai ain. Ada amil zakat. Amil zakat itu orang yang melaksanakan pekerjaan zakat. Orang yang mengambili harta zakat dari masyarakat. Orang yang mengumpulkan sekaligus mengolah, mengatur dana zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat. Pekerja, orang yang bekerja ngurusi zakat. Amil, mereka bekerja, melakukan pekerjaan tetapi terkait dengan kepengurusan harta zakat. Itu amil. Nah, kalau ini amal, sama dari akar kata yang sama. Amal itu pekerjaan, dari kata amila ya'malu. Amila melakukan sesuatu. Nah, di sini amal selama hidup itu maknanya seluruh amal selama hidup, berarti seluruh amal yang kita lakukan. Tadi amal di sini yang dimaksud adalah amal soleh. Maka ini adalah amal soleh yang kita lakukan selama kita hidup. Jenisnya amal apapun, bentuknya amal apapun, yang jelas itu adalah amal soleh selama hidup. Pengertian selama hidup itu ya tadi aneka macam semua amal, termasuk amal yang berkesinambungan, amal yang istiqomah. Kan amal ada yang sifatnya berkesinambungan, kayak sholat 5 waktu itu berkesinambungan. Selama kita hidup wajib melaksanakan sholat fardu 5 waktu semampu yang kita bisa dengan cara apapun. Kalau mampu sesuai dengan syarat rukunnya, kalau tidak mampu karena sakit misalnya, maka bisa dengan semampu yang kita mampu. Sholat itu berkesinambungan, tiada putus. Yang memutus kematian. Sholat itu nggak bisa putus. Yang memutus itu kematian. Bahkan kalau kita mati, bukan lagi sholat karena nggak bisa, tapi malah disolati.
Itu termasuk amal soleh berkesinambungan. Nanti masih banyak amal-amal soleh yang lain. Jadi Bapak dan Ibu, di sini pengaruh amal-amal yang dimaksud adalah amal soleh selama hidup, berarti seluruh amal soleh yang kita lakukan. Sekarang ini kita sedang duduk di sini, amal soleh. Mripat kita sekarang sedang memperhatikan tulisan, amal soleh. Telinga kita sekarang sedang mendengarkan penjelasan, mendengarkan ilmu, itu berarti amal soleh. Lisan saya sedang mengucapkan sesuatu, itu berarti amal soleh. Termasuk anggota badan kita nih, raga kita sedang duduk, sedang nyender, sedang nulis, sedang nopo kemawon, itu termasuk amal soleh. Semuanya itu. Dan Bapak Ibu jangan lupa, yang namanya amal itu akan diterima oleh Allah dengan 2 syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Amal kita kalau ikhlas karena Allah diterima. Syarat utamanya semua amal apapun itu syarat pertamanya ikhlas. Ikhlas itu berarti ditujukan karena Allah, didedikasikan untuk Allah, bukan untuk yang lain. Kemudian yang kedua syaratnya adalah ittiba. Ittiba itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, tanpa menambahi, tanpa mengurangi. Itu prinsip sebenarnya. Jadi amal itu syarat diterimanya yang pertama ikhlas. Ikhlas itu merupakan refleksi dari syahadat pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita mengucapkan, mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah, berarti semua yang kita lakukan konsekuensinya harus ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Kemudian refleksi dari syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Refleksinya nopo? Ittiba. Kalau kita tidak ittiba, berarti kita tidak merealisasikan syahadat yang kedua itu. Ittiba itu mengikuti apa yang Nabi perintahkan, mengikuti apa yang Nabi contohkan, tanpa menambah, tanpa mengurangi. Kalau tanpa menambah, tanpa mengurangi, karena sebab nopo? Firman Allah juga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surat Al-Maidah ayat 3. Surat yang terakhir diturunkan. Orang pati-pati terakhir diturunkan, apalagi bunyinya, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Artinya Allah sendiri yang sudah menyatakan Islam sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, sudah, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kalau ditambahi atau dikurangi itu berarti apa ya, kalau bahasa kasarnya pelecehan. Pelecehan terhadap pernyataan Allah bahwa Islam sudah sempurna. Rasa itu kurang apik, tambah iki lebih sempurna. Itu sudah apa ya, tadi bahasa kasarnya semacam pelecehan.
tidak terima dengan pernyataan kesempurnaan Allah terhadap ajaran Islam. Jadi Bapak dan Ibu, amal itu akan diterima. Nah, amal soleh yang Allah terima, yang kita lakukan, itu akan berpengaruh terhadap kematian. Nabi bersabda, likulli mautin sakarat, lil mauti sakarat. Setiap kematian itu memiliki sakaratul maut. Kemarin kita sudah bicara tentang sakaratul maut itu. Sakaratul maut itu bahasa lain dari dicabutnya nyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa akan merasakan kematian. Nah, yang namanya kematian itu berpisahnya ruh dengan jasad. Maka ketika ruh dicabut, itulah sakaratul maut. Selesai dicabut, mati. Dan setiap kematian, berarti ini kunci nih, setiap kematian memiliki sakaratul maut. Sehingga siapapun yang meninggal itu pasti mengalami sakaratul maut. Kata meninggal mendadak, alami proses sakaratul maut. Jadi kalau ada pertanyaan, orang yang meninggalnya mendadak sakit enggak? Lama enggak sakaratul mautnya? Namanya saja mendadak. Kalau mendadak berarti dalam waktu yang cepat. Alami sakaratul maut, ngalami karena ruhnya dicabut sih. Masalahnya sakitnya lama apa pendek? Bisa jadi pendek. Pendek tapi sakitnya luar biasa. Iya, bisa jadi. Walaupun setiap orang itu kita nggak tahu, karena proses sakaratul maut itu, rasa sakit yang dirasakan sakaratul maut itu bisa seperti hal gaib bagi kita, bagi orang yang melihat. Kalau bagi yang merasakan terasa sakit, teriak, tapi kan teriakannya nggak bisa terlihat terdengar oleh pandangan terdengar oleh pendengaran telinga kita. Jadi setiap orang pasti akan mengalami sakaratul maut. Ewoh dene, sakaratul mautnya lama atau sebentar, masing-masing ada perbedaan pada setiap orang. Seberapa sakitnya, masing-masing ada perbedaan pada seperti kemarin udah kita sampaikan, orang beriman, imannya mantep itu bahkan ruh nggak dicabut. Malaikat Israel nggak usah nyabut, metu dewe. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, kembali, bahkan kembalilah kepada Tuhanmu. Untuk kembali ya harus keluar. Kembalilah, keluar jari Nabi kayak air keluar dari kendi. Mesti keluar orang mampet, orang apa tuh pinggang. Hanya kematian yang bisa tidak merasa sakit, bisa saja kalau Allah menghendaki. Lah Nabi saja, Nabi jangan disamakan. Wong Nabi itu menjadi dalil, Nabi itu menjadi teladan, pelajaran. Kenapa Nabi kok sampai kesakitan ketika sakaratul maut? Pelajaran bagi kita umatnya agar jangan. Nabi saja, manusia yang maksum, dijaga oleh manusia yang pasti masuk surga, sakit. Bagaimana dengan kita yang tidak maksum, yang tidak pasti masuk surga? Pasti sih, pasti. Tapi kan kepastiannya
Nabi kira-kira melalui hisab ora ya? Enggak lah ya. Nabi kira-kira nyicipin neraka dulu enggak? Enggak lah ya. Tapi kalau kita kira-kira hisab boten, bisa jadi kemungkinan besar kita nyicipin neraka. Janganlah. Tapi kan bisa jadi manusia beriman ada yang mencicipi neraka. Nanti berapa lama nyicipi neraka bervariasi. Maka Nabi nggak jadi jaminan. Oh, Nabi sakit berarti kita juga lebih sakit. Bisa jadi nggak sakit. Oh, Nabi BA itu tadi, Nabi jangan dijadikan dalil. Nabi itu teladan. Tadi maksudnya kalau Nabi sakit kita ambil pelajaran. Nabi B sakit apalagi kita, berarti kita harus hati-hati, persiapannya mantap. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3.2 pengaruh amal selama hidup terhadap kematian yang damai itu maksudnya persiapan sakaratul maut. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi sakaratul maut. Jika kalau terbiasa berbuat jelek, nanti semua ditampakkan. Makanya banyak orang-orang yang berbuat maksiat itu di ujung hidupnya itu sebelum wafat seringkali melakukan sesuatu yang kadang tidak sadar bagi kita untuk memahaminya. Ada yang teriak-teriak, ada yang ketakutan, ada yang macam-macam dan sebagainya. Karena ditampakkan perbuatan-perbuatan kebiasaannya. Maka kalau ingin tenang, biasakan yang seakan-akan begini yang Allah ingin sampaikan. Hei, engkau yang merasa sombong dengan titipan, dengan harta kah itu nggak mau bersyukur, dengan ilmu kah tidak ingin bersyukur, dengan kedudukan kah tidak mau bersyukur. Satu saat saya akan pastikan kepadamu, akan tiba waktunya semua yang kau lakukan akan aku balas. Dan aku pastikan kepadamu waktunya akan begitu dekat denganmu. Waktunya akan begitu dekat denganmu. Begitu kematian datang, aku dekatkan semua apa yang telah kamu lakukan kepadamu. Makanya banyak amalan-amalan kita itu, maaf ya, di penghujung hidup kita saat sakaratul maut ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kedekatan balasan itu dengan apa yang telah kita kerjakan. Jika kalau terbiasa berbuat jelek, nanti semua ditampakkan. Makanya banyak orang-orang berbuat maksiat itu di ujung hidupnya itu sebelum wafat seringkali melakukan sesuatu yang kadang tidak sadar bagi kita untuk memahaminya. Ada yang teriak-teriak, ada yang ketakutan, ada yang macam-macam dan sebagainya. Karena ditampakkan perbuatan-perbuatan kebiasaannya. Maka kalau ingin tenang, biasakan yang baik-baik. Salat, baca Quran. Makanya panggilan wafatnya pun tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sedang tenang. Kenapa tenang dia? Karena ditampakkan semua kemuliaan amalnya. Saat ditampakkan itu ditampakkan surganya. Saat terbayang surga dengan keindahannya, tak sadar nyawanya sudah keluar dari tubuhnya. Ya, ada yang dicabut sampai gak kerasa. Cabut aja. Tenang pulangnya. Makanya panggilannya hei jiwa yang sedang tenang. Saking tenangnya wafatnya gak kerasa dan meninggal aja. Ya, tiba-tiba nunduk aja. Ya, kan beda antara nunduk dengan wafat ya. Lain. Ya, dulu ada seorang yang penjaga masjid, soleh orangnya, luar biasa, masya Allah. Di satu tempat lah ya, saking solehnya itu mengirimkan seorang hamba dari Timur Tengah. Saya nggak perlu sebut dari negara mana. Ini nyata, saya pernah sholat di masjid. Datang orangnya ke daerah beliau dan mengatakan, saya ingin bangun masjid di sini dan Anda yang harus merawatnya. Saya sampai bengong gitu, berapa detik itu, masya Allah, ini luar biasa amalan orangnya. Bagaimana bisa orang dari Timur Tengah datang ke situ gitu, dan langsung mengatakan saya pengen bangun di sini di tanah Anda dan Anda yang merawatnya. Kan dia bisa pergi ke tempat lain. Jadi itu dirawat oleh bapak itu dan sepunya di kakek dirawat, masya Allah. Panggilannya Tom. Itu azan beliau azan, buka beliau buka, tutup beliau tutup, bersihkan beliau bersihkan. Dan nanti nggak mau dibantu, orang mau bantu silakan, tapi beliau maksimal, ya maksimal. Sampai indahnya itu Ramadan terakhir. Ya, Ramadan terakhir. Hari Jumat kalau saya nggak keliru, pada asar. Hari Jumat pada asar Ramadan yang terakhir. Ya, dalam hidup ini.
Apa yang terjadi? Pada asar itu sambil nunggu zikir menjelang buka, sambil tiduran, merem-melek ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allahu akbar. Saat sedang merem-melek mama tiduran, datang panggilan sampai pulang. Wafat di tempat yang paling mulia, masjid, di waktu yang sangat mulia, dalam amalan zikir yang sangat mulia. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah. Ya. Hati-hati bagian belakang itu, merem-melek. Baik. Jadi saya simpulkan dulu, kalau ada titipan dalam bentuk apapun, maka rasakan bahwa semua itu punya siapa? Punya Allah. Semua itu milik siapa? Milik Allah yang dititipkan kepada kita. Kita merawat. Jangan sampai milik Allah saja. Nanti pulang dari sini orang bawa motor Anda, mobil Anda. Nabi bilang, hati-hati motor, milik Allah. Tidak ada hukumnya di situ. Ada hukumnya. Ya, saya punya dulu ada beberapa titipan wakaf, ya. Ada kamera, ada macam-macam. Dibawa sama sekelompok orang. Ya, saya katakan, itu barang wakaf. Ikan wakaf itu milik umat, katanya. Siapa aja boleh pakai. Waduh, kalau cara berpikirnya begitu, barang-barang di masjid habis semua gitu kan, milik umat. Hati-hati. Dititipkan pada kalangan kelompok tertentu, itu dikelola, makanya kita bertanggung-jawaban. Berlakulah kemudian hukum muamalah di situ. Jelas di sini? Kepada Ibu, amal yang ditampakkan saat sakaratul maut. Ada kejadian, ada sahabat Nabi meninggal. Setelah selesai pemakaman terusnya, Nabi mampir ke rumah yang meninggal, mampir ke keluarganya. Di sana Nabi bertanya kepada keluarganya, ada istrinya, ada anak-anaknya, ada enggak pesan atau kata yang disampaikan suami bapak kalian sebelum meninggal? Keluarganya pada bingung sih, apa ya yang dipesan? Kayaknya enggak ada. Kalaupun ada ya embu kata-kata yang kami enggak paham. Apa kata-kata itu? Istrinya berkata, saat sakaratul maut itu suami saya berkata, Ande lebih baik. Nabi mendengar jawaban itu, kemudian Nabi berkata, itu suatu pagi suamimu pergi ke masjid. Ketika berjalan menuju ke masjid, dia nemui orang tunanetra yang sama mau ke masjid. Akhirnya dituntun. Bagiannya dia terlambat sampai ke masjid karena nuntun orang yang tunanetra. Amal menuntun orang tunanetra itu diberi pahala yang saat sakaratul maut diperlihatkan. Makanya dia berkata, Ande wong semono tok be pahalane. Terus ada lagi ya Rasulullah, Ande yang lebih tebal. Itu Nabi kan nggak tahu, tapi Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril. Sama tapi waktu itu musim dingin sekali, apalagi subuh-subuh mau ke masjid pakai jaket sampai rangkep lagi jaket. Sama di perjalanan nemui orang sedang kedinginan. Akhirnya dilepas jaket yang luar, dikasihkan ke itu, ditampakkan pahalanya. Maka dia berkata, Ande yang saya kasihkan lebih tebal, kan dia rangkep, yang dikasihkan yang lebih tipis. Ande yang saya kasihkan yang lebih tebal. Terus berkata lagi, ada lagi ya Rasulullah. Dia berkata, semuanya. Itu bukan kalian ingat nggak pernah lagi pada makan, ya mau makan, yang mau dimakan hanya ada sepotong roti, kemudian mau dipotong-potong oleh suamimu, tiba-tiba ada pengemis meminta makanan oleh suamimu, dipotonglah roti itu jadi 2.
separuh dikasihkan pengemis, separuhnya untuk suami dan keluarga, untuk kalian. Saat itu roti yang separuh yang dikasihkan pengemis itu ditampakkan pahalanya. Maka suamimu berkata, "Wong separuh be pahalane kayak begitu, apalagi kalau semuanya." Maka dia berkata, "Ande semuanya." Walaupun Bapak Ibu, tidak semua orang akan ada kasus seperti, maksudnya kasus ditampakkan gitu loh. Atau ada juga yang ditampakkan, dulu kan saya pernah sampaikan, ada 3 kelompok malaikat ketika seseorang sakaratul maut. Kelompok pertama malaikat Israel yang akan memposisikan diri di bagian kepala. Nanti yang kedua utusan surga atau utusan neraka. Kalau kisah tadi berarti utusan surga menampakkan pahala. Kalau calon penghuni neraka menampakkan siksa, maka lebih menakutkan, menjadikan lebih takut. Sakaratul mautnya lebih berat. Kalau yang tadi karena asik menampakkan indahnya surga, akhirnya ruh lepas justru malah tidak terasa. Bisa jadi semacam. Bapak dan Ibu, ini masalah amal. Amal itu akan ada pengaruhnya. Amal itu aneka macam. Ada amal yang luar biasa loh. Yang luar biasa amal apa? Amal rahasia. Kita punya enggak ya? Amal yang rahasia, hanya antara kita dengan Allah saja yang tahu. Apa amal yang rahasia? Contoh Bapak Ibu, dulu ada seorang lelaki. Seorang lelaki ini kerjanya bagi kita bagi masyarakat aneh. Kerjanya apa? Padahal soleh. Kerjanya tiap malam beli nopo minuman keras. Jadi warung, lapak penjual minuman keras itu akan diborong. Jadi saben malam itu munjali ke rumahnya. Sampai-sampai akhirnya dia dikenal oleh masyarakat sebagai pemabuk. Orang pada suka karena kerjanya tuku minuman keras, padahal bukan dibuang. Dia merasa ini saya bisa dakwahnya untuk menghalangi orang biar tidak mabok. Itu dia datang ke lokalisasi, datang ke wanita PSK zina. Nanti wanita itu dikontrak semalam di BO, booking open. Jadi pesan, tak bayar kon ya sewengi. Jadi kon ora kena terima tamu. Tapi bukan diajak maksiat. Dia bukan maksiat. Dia beramal soleh dengan cara itu untuk menjaga wanita ini biar tidak zina, menjaga para laki-laki hidung belang jangan zina. Ingat namanya enggak? Ingat namanya enggak? Lupa. Pak Edi nih, Pak Edi kemarin. Kalau yang tadi kalau nggak salah Sakban, kalau yang tadi yang mimpi tadi yang itu ya, yang mimpi ya. Yang minuman keras. Bukan yang tadi yang ande lebih pendek, ande lebih itu. Nanti yang tahu Pak Edi, kemarin yang komentari Pak Edi sih. Saya ngomong begini, lupa namanya, Pak Edi langsung tanya Mbak Google loh. Iya, saya juga lupa namanya. Yang akhirnya dia dikenal sebagai pemabuk, sebagai pezina. Tapi sesungguhnya tidak. Itu maksud saya amal yang sangat dia mengorbankan diri
masyarakat bersuudzon kepadanya, karena buktinya memang tiap borongi botol maring tempat lokalisasi, masyarakat nggak salah juga. Masyarakat umum itu kan menghukumi sesuatu dari zahir, Dari apa yang dilihat. dari zahir apa yang dilihat. Ulama itu mengatakan nahnu nahkumu bidzahir. Kita ini menghukumi sesuatu dengan apa yang nampak. Tapi walaupun kemarin itu sudah disampaikan Pak Edi itu, akhirnya masyarakat jadi tahu, oh ternyata luar biasa. Ternyata dia bukan pemabok, ternyata dia bukan pezina. Itu amal yang rahasia. Kita pun semestinya harus membangun. Tidak satu amal kita hanya baini wa bainallah, aku dengan Allah. Tapi takut fitnah Ustaz. Ya jangan yang model kayak gitu, yang model lain. Yang model lain, jangan yang model itu. Luar Kalau yang biasa. model ini memang tingkat Luar biasa. Wah, ini sih angel tolong ukurnya. Kalau yang ini nih angel tolong ukurnya. Kita jangan yang model itu, model yang lain lah, amal yang biasa. Nggak akan fitnah karena orang lain nggak tahu sih. Nggak akan terjadi fitnah. Yang tahu, yang melakukan itu hanya kita sama saja yang tahu. Tapi nyatanya kan ada yang melihat tadi, malah dijuluki pemabok sama pezina. Itu kan zahirnya. Akhirnya iya Pak. Kenyataannya kan tidak. Amal aslinya malah nggak tampak oleh masyarakat. Oke. Justru nampaknya diketahui aslinya oleh masyarakat setelah dia meninggal. Kopinya masih. Tadi selama hidup masyarakat nggak tahu. Paling yang tahu hanya dia, Allah sama istrinya di rumah itu yang tahu. Sama istri, masyarakat nggak tahu. Masyarakat tahu setelah meninggal. Tadi apa tadi ya? Saya lupa tadi. Bapak dan Ibu, amal itu dinamakan amal tadi sudah tersampaikan, syaratnya 2, ikhlas, ittiba. Nah sekarang menurut Ustadz Dasat kita dengar. Saya cerdas, saya pintar, tapi kepintaran saya hanya menyelamatkan diri saya, bukan amal soleh namanya. Pintar, dia sebarkan kepintarannya ke orang lain, dia ajarkan kepada tetangganya, dia ajarkan kepada murid-muridnya, itu disebut amal soleh. Amal yang berlari, amal yang disebut juga dinikmati orang lain. Ada orang kaya, tapi kekayaannya hanya dinikmati sendiri, dia tidak menjadi amal soleh. Amal soleh kekayaannya itu dinikmati orang lain, itu disebut amal soleh. Dia pejabat, pejabatnya hanya menguntungkan dirinya sendiri, lalu dia jabatannya tidak menguntungkan orang lain, maka dia termasuk rugi dengan jabatan. Tapi kalau dia punya jabatan, jabatannya membuat orang semakin dekat dengan Allah, maka itu disebut jabatannya. Bapak dan Ibu, amal itu nanti, amal secara umum loh. Amal itu nanti ada amal yang memang kaitannya dengan diri kita sendiri. Nanti juga ada amal yang berkaitan dengan orang lain. Seperti harta. Ketika kita akan membelanjakan harta kita, itu harta itu ada yang kaitannya dengan diri kita sendiri. Tapi ada juga yang berkaitan dengan orang lain. Yang berkaitan dengan orang lain seperti infak, sedekah, nyantuni orang miskin. Itu harta kita berkaitan dengan orang lain. Harta kita yang berkaitan dengan orang lain tidak kita tunaikan, harta kita tidak akan menjadi amal soleh. Ilmu juga begitu. Ada
ada ilmu untuk diri sendiri, ada ilmu yang harus ditularkan kepada orang lain. Punya ilmu hanya untuk diri sendiri, ilmu itu nanti tidak menjadi amal. Artinya Islam itu ngajari kita tidak egois. Islam itu berjamaah. Islam itu kebersamaan. Tidak bisa sing penting aku, anak-anaknya aku, keluargane aku beres. Wis wong liya ta urusane dewek-dewek, urusan dewek-dewek. Islam nggak bisa kan? Islam itu ngurus diri kita agar baik, melebar keluarga kita agar baik, melebar lagi. Kalau Nabi usden, nggak akan Islam sampai ke kita. Itu amal, termasuk amal. Kemudian yang namanya amal juga bukan sekedar melakukan kebaikan, bukan sekedar melaksanakan perintah, tapi sebaliknya meninggalkan larangan Allah. Itu termasuk amal soleh. Dan itu lebih sulit daripada melakukan perintah ya. Niat dalam hati kayak kotak sikap kayak dok sepik anak pelem gantung kuning mateng kayak nggak dong wis pada balik lah kasing beruh aku tak sikap kayak. Tapi kemudian datang petunjuk dosa utang ora halal loh. Akhirnya orang sidak. Itu orang sedang ngambil nyuri mangga, itu termasuk amal. Bapak dan Ibu, mari kita masuk persiapan menghadapi sakaratul maut. Jadi tadi masalah amal selama hidup yang akan menentukan kematian yang damai itu isinya ya persiapan menghadapi sakaratul maut. Di antara persiapan itu yang paling penting dan selalu kita lakukan adalah bagaimana kita beramal soleh. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun berganti bergulir terus. Fokus pikiran kita itu ya amal soleh. Karena amal soleh itu nanti akan menentukan damai, tenang atau tidaknya saat sakaratul maut adalah fase terakhir kehidupan manusia dunia sebelum berpindah ke alam akhirat. Setiap manusia pasti akan menghadapinya, karena kematian adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dihindari. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Aina takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kau berada, pasti kematian akan menjemput, walaupun sembunyi di gedung paling tinggi pencakar langit atau di bunker di bawah tanah paling dalam, tetap kematian akan datang. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mempersiapkan diri agar dapat menghadapinya dengan husnul khotimah. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi sakaratul maut. Yang pertama, memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu, hampir sama.
dengan ketika cara-cara menggapai husnul khotimah. Ya karena sakaratul maut ya husnul khotimah itu. Kalau sakaratulnya baik berarti husnul khotimah. Maka ya sama persiapannya, memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ingat, tujuan kita diciptakan di muka bumi ini adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Mempersiapkan kematian bukan hanya tentang menerima ajal dengan pasrah, tetapi juga memastikan bahwa kehidupan yang kita jalani penuh dengan ketaatan kepada Allah. Berbanyak sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Oh, hidup kita nanti mau ibadah toh? Iya memang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tadi. Tapi kan bukan berarti kita terlarang melakukan aktivitas duniawi. Enggak, harus wajib. Jangan lupakan jatahmu di dunia. Itu larangan. Kalau kita melupakan dunia mana larangan. Tapi aktivitas dunia pun menjadi ibadah kalau dilakukan lillah, karena Allah tadi. Semua apapun yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah. Kata tarikan nafas, kempas kempisnya paru-paru itu juga merupakan bagian dari ibadah. Monggo. Yang kedua, memperbaiki tauhid dan keimanan. Ya, hampir sama dengan yang dulu juga tuh. Ada masalah tauhid. Kalau tauhid berarti kebalikannya syirik. Memperbaiki tauhid berarti mengikis habis unsur syirik, termasuk syirik kecil yang justru berat, Kemarin Masjid As-Solihin ceritanya pada Koro Sabtu. Ya memang materinya sama hari Sabtu di Masjid As-Solihin. Hari Sabtu pagi kemarin berarti memang habis subuh itu ada kuliah subuh. Jadi selesai sholat subuh, pengurus pengumuman, Bapak Ibu jamaah, tolong jangan pulang dulu. Biasanya nggak ada kuliah subuh, tapi ini limited edition, edisi khusus. Bapak Ibu jangan pulang. Ini kena apa? Mau ada taklim dulu kuliah subuh. Habis kuliah subuh jam 6 ada lagi nanti. Akan ada ponggol, akan ada teh manis, termasuk akan ada hamba Allah dari Jakarta datang ke sini mau bagi-bagi log. Akhirnya pada pulang buatan. Akhirnya pada dengerin pengajian buatan. Dengerin pengajiannya, saya juga diluntik sama pengurus, Ustaz, ngisi pengajian ya, eben jamaah aja langsung pulang, karena habis nanti jam 6 mau ada yang bagi-bagi amplop. Komentar saya pengaji dalam hati tapi nggak tak ucapkan. Oh berarti pengajiannya karena mau bagi-bagi amplop. Maksud saya ini loh, tadi sirik kecil ini loh. Sirik kecil itu riya, sum'ah, kabur,
ujub ataupun melakukan sesuatu bukan karena Allah. Tauhid itu kan semuanya Allah. Ngaji untuk Allah, makan untuk Allah, menikah untuk Allah, kerja untuk semuanya tuh. Itu apapun yang kita lakukan akan bernilai ibadah kalau semuanya karena Allah. Setan akan goda. Makanya dalam hati saya komentar, ini berarti pengajiannya karena amplop ya. Saya ngisi pengajian juga karena mau ada bagi-bagi amplop. Wong jamaah bedinge mestine ustadz ya dingehi bleh. Kalau begitu berarti pengumumannya nggak usah hanya apa? Nanti ada alim. Sama saja walaupun nanti ada setan godane pinter. Oh nanti ada taklim. Akhirnya anak sing balik sungkan ngaji sih. Ya sungkan ngaji itu godaan lagi tuh. Kalau hati kita ngomong lah sing balik sungkan ngaji, padahal anak keperluan. Sudah suudzon ya, kena lagi nih setan lagi tuh. Mungkin loh setan. Atau tadi balik orang seneng ngaji laka keperluan, memang sungkan kayak pengen turu bela ngaji biasanya langkah pengajian karena pengajian. Itu godaan lagi itu. Barang cerita kancane sing orang balik mau oleh amplop, nggak diumumkan. Yang diumumkan hanya pengajian. Barang balik ternyata dapat amplop. Cerita maring sing balik. Kira-kira gelo nggak? Gelo nih karena orang ngaji apa karena orang oleh amplop? Berarti bukan karena Allah, karena amplop. Sing oleh amplop pun merasa beruntung, alhamdulillah bara-bara orang balik. Barang oleh amplop muni alhamdulillah. Itu karena ngaji ini. Itu karena ngaji, alhamdulillah bisa selesai ngaji. Ngapunten Bapak Ibu, ini iblis si pinter temen loh. Ini saya bercerita itu maksudnya kaitannya dengan ini sirik kecil, ria. Sirik kecil, ria. Ya, setelah selesai pengajian ditunggu nggak datang-datang, 6:30 baru datang. Akhirnya sambutan sedikit oleh beliaunya, kemudian saya disuruh doa. Terus doa. Setelah itu sudah pembagian suruh pada berdiri jamaah, perempuan dulu baris, kemudian jalan ngambil dikasih. Para bapak-bapak saya bingung, aku pan melu ngade, melu antri runtung. Ini perang batin lagi nih Pak. Perang batin lagi, berarti pan jaluk amplop. Anggap akhirnya saya terakhir ngadege. Duh, orang kepenak juga ya. Engkau darani orang gelem bareng-bareng karo jamaah. Kata sejen ustade, lo kan melu runtung ustade. Berarti jaluk dihormati. Berarti jaluk dihormati bukan karena Allah, tapi jaluk dihormati. Memang ustade lebih mulia jelas. Lo kan ustade kon runtung bareng karo jamaah. Anak bocah yatim, anak keding cacilik melaso. Berarti kan orang karena Allah, padahal bukan, kan mulia tidak mulia ukurannya bukan ustadz atau bukan ustadz, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Perang batin lagi saya. Akhirnya udahlah melo ngadeg, melo antri, balang antri orang tinggi Pak. Perang batin lagi. Jengkel ora, ustad wis melu antri ora dingehi. Dicuekin ke orang dihormati orang. Oke. Marah tidak. Kalau marah berarti marahnya karena orang dingehi, oh ya Pak. Berarti karena amplop ya. Perang batin itu
itu luar biasa loh. Itu lagi godaan syaitan. Bagaimana kita semua fokus karena Allah diserang dari segala sisi oleh setan, hancur dan seterusnya memperbaiki tauhid dan keimanan. Tauhid itu tadi nanti lawannya syirik. Memperbaiki tauhid berarti mengikis kesalahan. Memperbaiki keimanan. Keimanan itu percaya kepada Allah. Kalau percaya kepada Allah, iman kepada Allah berarti nurut, percaya sih. Orang nurut berarti orang percaya. Nurut sama Allah apa? Dalam semua hal yang Allah perintahkan kita berusaha mengerjakan. Dalam hal yang Allah larang kita berusaha meninggalkan. Apa masih ada yang dijalankan? Ketaatan kita, persentase tingkat ketaatan kita dalam melaksanakan perintah, meninggalkan larangan itu setara, itu sama artinya dengan tingkat persentase keimanan kita harus selalu diperbaiki. Memperbaiki iman berarti nopo? Ya berusaha semaksimal melaksanakan perintah Allah. Untuk bisa melaksanakan perintah Allah, ya harus bisa metani mana saja sih perintah Allah. Gimana mau bisa melaksanakan, wong orang ngerti bahwa itu diperintah kan gitu. Berarti harus punya ilmu. Untuk punya ilmu berarti harus ngaji. Meninggalkan larangan juga akan bisa meninggalkan kalau tahu dong mana sih yang termasuk larangan-larangan. Kalau nggak ngerti bahwa itu dilarang, ya dikerjakan akhirnya. Keimanan yang keimanan yang kuat adalah kunci utama agar seseorang dapat menghadapi sakaratul maut dengan pastikan keyakinan kepada Allah tetap murni, tidak bercampur dengan kesyirikan, dan selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari. Kita bertanya pada diri kita masing-masing, saya dalam sehari di luar sholat sudah mengucapkan, atau di luar zikir, atau zikir setelah sholat, saya zikir setelah sholatnya rampung dan apa enggak zikir habis salam sudah selesai. Kalau belum, kalau enggak selesai, kalau sedikit belajar. Oh enggak tahu zikir setelah sholat kayak apa sih? Pak Bambang udah pernah nge-share udah pernah nge-share zikir setelah sholat. Kalau belum laksana sampai selesai zikir. Selesai zikir berdoa baru. Tidak setelah sholat berdoa. Setelah sholat zikir. Zikir ada zikir khusus yang dibaca setelah sholat. Nanti setelah itu mau nambahi zikir-zikir yang versi kita sendiri di luar zikir setelah sholat. Misalnya ini, saya akan zikir la ilaha illallah. Terserahlah kapan waktunya, punya enggak kita zikir la ilaha illallah berapa kali terserah misalnya, dan itu dilakukan rutin, istiqomah, tidak terputus. Kalau enggak harus kita mulai. Pengen akhir ucapannya la ilaha illallah. Berarti harus sering membaca tahlil. Tahlil itu ucapan la ilaha illallah. Ini bisa dijadikan ini amal pribadi, misalnya yang tahu saya dengan Allah, yang lain tahu, karena sir bacanya. Kalaupun ada orang di depannya, jamaah di sampingnya nggak ngerti lagi apa, baca apa, kan nggak ngerti. Ngertinya lagi zikir, atau zikirnya menentok,
Ini lagi ngantuk, padahal lagi zikir. Saya lagi zikir, padahal lagi Ngantuk. ini pun godaan akan datang, Syekh. Zikir misalnya saya membaca la ilaha illallah 100 kali, hitungnya pakai apa? Jari, ruas jari, atau pakai tasbih. Godaan tetap akan datang. Kalau ruas, kalau pakai tasbih, ini mau bisa kedurung ya. Atau kalau pakai jari juga godaannya kayak begitu. Enggak khusyuk, lisan ngucap la ilaha illallah, pikirannya jalan-jalan kemana. Dan sudah memploting waktu khusus untuk zikir saja, setan tetap datang. Perjuangan tiada batas. Batasnya ya setelah meninggal. Bertaubat dari segala dosa. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, tidak ada. Namun Allah Maha Pengampun bagi siapa saja yang bertaubat dengan sungguh. Allah sayang sama manusia. Kita kan diciptakan oleh Allah, ya Allah paling mengerti dong tentang kita. Di antara karakter yang Allah ciptakan untuk manusia itu ya berbuat dosa, melanggar gitu loh. Dilarang, tapi ya karakternya melanggar. Justru larangan itu dibuat untuk dilanggar. Kalau nggak ada larangan, nggak ada pelanggaran. Kalau nggak ada peraturan, nggak ada pelanggaran. Tapi Allah tetap sayang. Melanggar ya melanggar ya manusia. Tapi bertobatlah. Merasa salah lah kan itu. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh kullu, setiap anak keturunan Adam khata'un, akan melakukan kesalahan. Itu wajar, itu fitrah, itu manusiawi. Nah, berbuat salah tapi khairul khata'in, dan sebagus-bagus orang berbuat salah, sebagus-bagus loh. Berarti orang berbuat salah masih bagus ya? Nggih. Kalau tawabun, kalau bertobat. Yang tidak bagus, yang salah itu orang berbuat salah tidak bertobat, tidak rasa salah. Bukan untuk kita, Pak. Kira untuk kita, Pak Edi. Bisa diatur. Ini bukan kerja bakti, Bu. Makan siang gratis di bawah. Panggilan undangan untuk makan siang gratis. Makan siang bersama. Kalau gratis rasanya kayak kan kita lansia ya Pak. Berarti cocok tuh. Memohon ampun kepada Allah dengan tulus dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan adalah langkah penting meninggal dalam keadaan suci dari dosa. Tadi yang pertama membangun amal soleh. Tapi karena manusia kodratnya berbuat salah, pasti ada kesalahan. Tapi kesalahan yang ada bisa ditutup, dihapus dengan taubat. Maka doa kita, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, beri kami rezeki
Rezekinya bukan makan gratis, tapi rezekinya diberi hidayah untuk taubat sebelum meninggal. Itu kalau hablum minallah. Kalau hablum minanas berarti minta maaf kepada manusia itu yang kita berbuat salah kepadanya. Memperbanyak amal soleh. Amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu berarti hanya Allah saja di hadapan kita. Akan menjadi bekal utama di akhirat. Bersedekah, membantu sesama, menunaikan zakat, berbuat baik kepada keluarga serta masyarakat adalah beberapa bentuk amal yang dapat membawa keberkahan hingga akhir hayat. Menjaga hubungan baik dengan sesama sebelum ajal menjemput penting untuk memastikan tidak ada dendam atau permusuhan dengan orang lain. Memaafkan dan meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti akan meringankan beban di akhirat dan membuat hati lebih tenang dalam menghadapi kematian. Kira-kira gimana ya orang yang serakah tuh Pak, nokoni tanah rumah buku paksa hanya 50 meter, hanya 50.000 per meter, ditakut-takuti, pakai preman, pakai tekanan ini itu, sampai sungai diuruk. Kira-kira dosanya primen ya? Lautnya itu dipakoki, termasuk yang palsu sampai bisa berhasil gawe sertifikat ada apa, yang bantu jual jadi calo-calonya. Kira-kira nanti kalau meninggal gimana ya? Sama Allah dosanya pirang-pirang, ora tobat, sama manusia. Bahkan sekarang kan bela diri, oke, orang merasa salah. Akan bakjane nggawa bayar pengacara. Kira-kira gimana itu ya kalau meninggal ya? Disuruh menjaga hubungan baik dengan sesama. Sugih porporan 7 turunan ya orang entong, masih wong miskin-miskin di pinggir-pinggir. Bantu landa ireng. Kalau dulu landa ireng, sekarang berarti Cina. Kalau dulu kan istilahnya landa ireng, orang pribumi loh, orang Indonesia yang jadi kenil tentaranya Belanda itu. Bukan Belanda berarti kan Cina lho, Cinane wae. Ini wong Jawane sing jadi kacungnya Cina. Berwasiat dan mengatur urusan dunia. Ini juga biar tenang, berikan wasiat. Bagaimana biar nanti kalau punya harta tidak sedikit, bagaimana nanti jadi warisannya tidak jadi tukarannya anak-anak. Ini juga unsur kalau pengen damai. Ketika sakarat, seorang muslim dianjurkan untuk menuliskan wasiat, terutama terkait hak-hak yang belum tertunaikan. Apalagi kalau ada utang-utang, harta waris dan amanah lainnya. Ini untuk menghindari perselisihan di antara keluarga yang ditinggalkan dan memastikan segala kewajiban terselesaikan sebelum wafat. Nabi itu kalau ada sahabat meninggal mau nyolati, Nabi akan memastikan dulu duwe utang ora kae. Kalau duwe utang, Nabi nggak mau menyolati.
Mau, tapi setelah siapa yang akan menanggung? Pengumuman lelang. Kalau keluarganya, ahli warisnya nggak mampu, nggak ada warisan yang ditinggalkan, nggak ada harta, Nabi ngelelang kepada sahabat. Siapa? Nggak ada juga yang nanggung. Udah Nabi berkata, saya yang menanggung. Jadi nanti yang diputangi nagihnya ke saya. Baru Nabi nyolati. Jadi nggak remeh nih yang punya utang-utang bank, yang punya utang-utang. Alhamdulillah. Kalau meninggal walaupun masih Oh, asuransi itu maksudnya. ya berarti utang udah nggak di bank wis, nggak di bank wis. Berarti yang punya utang-utang nih, yang utang tidak di bank kan nggak lunas kalau aku di orang gitu. Kalau utang di bank riba loh, hati-hati. Kecuali bank syariah. Paling enak itu nggak utang, pengen ya. Jangan banyak ngarang, sing dikarang kan. Tetep utang maning. Kurang terus. Mengingat kematian dan mempersiapkan diri ini sudah kemarin udah masuk, hanya saja hadisnya belum tak sampaikan. Enggak, saya waktu itu agak pelo. Ini hadisnya. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Ini yang kemarin belum tak sampaikan. Bahasa Arabnya, bunyi hadis dalam bahasa Arabnya, aksiru, perbanyaklah. Zikra, mengingat. Hadimi itu penghancur, pemutus al-lazat, kenikmatan. Perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Pemutus kenikmatan kelezatan itu mati. Ingat, perbanyak mengingat kematian. Makanya ketika kita ziarah kubur, kita disunahkan berdoa. Begitu masuk ke makam itu, di pintu makam itu berdoa, assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian ya ahlal kubur, wahai penghuni kubur. Kan kuburan kadang ada yang campur, ada yang khusus kuburan orang Islam, ada juga yang campur. Nah, kalau ada yang campur makanya dibatasi dengan mukminina wal muslimina. Keselamatan, semoga keselamatan atas kalian wahai para penghuni kubur dari kaum muslim. Wa inni insyaallah bikumul lahikun, dan saya insyaallah pada saatnya akan menyusul kalian. Kalimat pertamanya doa untuk ahli kubur. Kalimat keduanya doa untuk kita, pernyataan untuk kita. Pada saatnya nanti kita akan menyusul, itu pengingat kematian. Maka kemudian Nabi memerintahkan kita untuk ziarah, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita untuk kematian. Kalau mendoakan sih tidak usah dari kuburan, dari rumah juga bisa, dari manapun juga bisa. Tapi kalau untuk mengingat kematian, ya berarti diantaranya dengan datang ke kubur. Tradisinya setiap hari Jumat. Nah itu, kalau setiap hari Jumat memang ada hadis, Pak. Ada hadis, walaupun hadisnya dalam tanda petik kan gitu. Kalau Kliwon sih itu nggak ada hadisnya. Jumat, tapi kalau Jumatnya itu ada hadisnya. Tapi walaupun tidak dalam tanda petik. Tidak harus ke makamnya. Kalau ziarah kubur ya harus ke makam. Itu tadi misalnya mendoakan yang kalau Jumat. doa tidak harus ke makam. Nah, ya setiap Jumat kan. Iya, tidak harus setiap Jumat. Tapi kalau mengkhususkan Jumat, ada hadisnya.
Tidak Senin, tidak Selasa, tidak Rabu gitu loh. Tapi hari Jumat ada hadisnya, walaupun hadisnya Ada petik. Nyambung Ustaz, ziarah kubur untuk orang tua itu ada batas sekian waktu minimal? Nggak ada batas. Karena nggak ada batas, maka jangan bikin batasan sendiri. Jadi mau kapan saja, Dan ziarah kubur yang dimaksud itu bukan hanya kuburan khusus orang tua saya, anak saya. Yang dimaksud di dalam hadis itu loh, ziarah kubur umum. Nah, kalau bersihi kuburan boleh enggak? Kalau bersihi kuburan boleh saja. Nah, karena bersih kuburannya kuburannya bapaknya aku baik. Lo kan kuburan bapaknya kabeh wong kesel aku nek. Ya boleh kalau hanya membersihkan. Tapi kalau membawa kembang sih, kalau membawa kembang maksudnya apa? Saya nanya dulu, kalau ada yang nanya boleh nggak bawa kembang? Saya nanya dulu, maksudnya apa? Ya aku pantes gue wangi-wangi. Bisanya orang gawa botolan minyak wangi semprotna. Praktis engko lak kasih dodol kembang ora pada dodol ora duwe kerjaan. Masalah rezeki kan Gusti Allah sing ngatur. Kalau bawa kembang itu ndak ada dasar. Paling ada dasarnya dikiaskan. Semuanya ulama kiaskannya kue. Nabi suatu ketika datang sama sahabat lewat kuburan. Nabi sendiri loh, sahabat tidak, yang dengar ada itu pun 2 kuburan toh. Lagi teriak karena maka Nabi kemudian nyemplek kelapa kurma masih basah, disemplek jadi loro, ditancapkan kayak tenger lah. Tenger ngambil kias ke itu. Selama Nabi kemudian berdoa, selama kelapa kurma ke masih basah, semoga ditaburi kembang. Selama kembang ini masih basah, semoga diringan. Kiasnya ke situ. Berarti kan bisa siram banyu atau godong gedang. Selama godong gedang ini basah atau apa saja dong boleh. Kalau kiasnya ke situ, tidak mesti harus melati, pandang, mawar, kan tidak harus lawak. Berarti tidak harus itu dong. Apa saja kalau kiasnya ke situ. Terus itu Nabi mendengar. Nabi nyemplak nancapkan kan karena mendengar. Kalau tidak, kita mendengar tidak? Tidak. Kan itu Nabi karena mendengar. Nah ini kalau kita tidak mendengar, gimana dikiaskan? Nabi mendengar, kita tidak mendengar. Kok mau dikiaskan kita dengan Nabi? Aduh ora anjuk. Jadi tadi kalau pertanyaannya boleh nggak bawa kembang? Tujuannya apa dulu? Tujuannya nggak wangi-wangi. Jujur, tapi tujuannya jujur. Hampir semuanya nggak ngerti tujuannya apa. Itu karena kebiasaannya kayak pun. Kan berdasarkan biasa adat kayak begitu. Nah mereka yang tidak punya jasad, misalnya meledak di pesawat, bagaimana nggak ada kuburnya? Kan yang penting doanya ya. Iya betul. Yang penting untuk jenazah, untuk mayit itu yang penting doanya. Kalau kita ingat mati, nggak pernah ziarah kubur bagaimana? Kalau nggak pernah ziarah kubur, apalagi benci ziarah kubur, ya nggak boleh. Wong Nabi memerintahkan ala fazuruha, karena mengingatkan pada kematian. Yang tidak boleh itu kalau melakukan kesyirikan
lakukan hal-hal yang tidak dilakukan. Kalau berdoa di atas kuburannya gimana itu? Karena ada sebagian itu termasuk apa ya, syirik apa gimana? Kan berdoa boleh setelah sholat di rumah, tidak harus di depan kubur. Iya, betul. Tapi berdoa di atas kuburannya, kalau murni doakan di mana saja. Kalau tidak memunculkan kesyirikan, boleh. Kenapa? Itu ketika masuk kan assalamualaikum doa mboten. Doa berarti boleh, malah diperintahkan nggih. Itu secara umum sih, secara umum. Bukan mengkultuskan kuburan itu maksudnya. Tapi kalau doa-doa yang khusus, termasuk membaca Al-Quran dan apalagi seluar lain Al-Quran, misalnya bacaan tahlilan dan seterusnya, ya itu nggak ada. Nah, iya maksud saya. Nggak ada contoh, ya sudah, jangan ditambah-tambah, jangan kurang tadi. Ikhlas kepada Nabi itu, ittiba itu tadi, jangan ditambah, jangan. Nabi memerintahkan hanya ziarah, doakan yang meninggal, doakan tidak mesti harus di macam-macam, gak usah neko-neko. Ayo, masalahnya orang kita wong Jawa, wong Indonesia, kesenengnya prosesi acara, mari acara kesenengnya. Jadi segala sesuatu diacari kabeh, di acara nih ritual, harus ada ritual. Coba lihat tuh peringatan upacara macam-macam loh. Upacara apa ya? Sampai Senin pagi bisa upacara, warna upacara maning macam-macam pirang-pirang. Senengnya di acara nih. Pan ganti tenger bena prosesi. Jawa. Kita itu terkadang mempersulit diri. Akhiru zikro hadimillah. Kemudian yang lain, kalau tadi diperintahkan memperbanyak mengingat kematian. Sekarang hadis di Abdullah bin Umar, orang dari kaum Ansor, lelaki dari Ansor, bertanya kepada Nabi, orang yang Farisi apakah mukmin yang paling cerdas? Jawab Nabi, mukmin yang paling cerdas itu dua. Pertama, paling banyak mengingat, aktsaruhum lil mauti dzikron, paling banyak mengingat kematian. Yang kedua, ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, paling baik mempersiapkan bekal. Orang yang paling baik mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati. Itu orang paling cerdas. Mungguhe Kanjeng Nabi itu niku paling banyak mengingat kematian. Duanya paling banyak, paling bagus persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Ulaika, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Orang cerdas bukan IQ-nya tinggi, tapi nggak selalu ingat kematian. Fir'aun dia IQ-nya tinggi. Kesimpulan, persiapan menghadapi sakaratul maut bukan hanya dilakukan menjelang kematian, tapi harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Orang ujuk-ujuk, dengan selalu menjaga keimanan, bertaubat, memperbanyak amal soleh, dan menyelesaikan urusan dunia. Insya Allah kita dapat menghadapi sakaratul maut dengan damai, tenang, dan memperoleh kehidupan yang lebih baik di akhirat. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menghadapi sakaratul maut dan dipanggil dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini teori practicing setan itu. tapi harus berusaha. Kalau konsisten dijaga iman dan amal soleh, dua ini saja. Iman amal soleh, bangun tidur pakai iman, keluar amal soleh. Berpakaian pakai iman, keluar amal soleh. Nanti keluar dari masjid pakai iman, keluar pasti amal soleh. Nanti ada cirinya dari perilaku itu. Kalau keluar masjid pakai iman, amal solehnya nanti yang keluar kaki kiri dulu tuh. Lalu keluar di lisannya doa. Ya, kalau masuk pakai iman, yang masuk kaki kanan dulu tuh. Tapi kalau imannya tipis, itu tidak memberikan pengaruh kepada bagian tubuh, sehingga nanti secara otomatis tubuh kita itu nggak paham dibimbing oleh imannya karena tipis. Karena itu nggak ingat mana yang masuk, mau kanan mau kiri nggak sadar. Tapi semakin kuat imannya, dibimbing itu. Kadang-kadang masuk kiri bisa ditarik lagi, yang masuk kanan. Itu bisa terjadi. Ya. Sepele kelihatannya, ternyata itu tolok ukur iman yang bagus itu akan menggerakkan seluruh instrumental tubuh untuk sesuai dengan aturan dan adab akhlak. Bukan hanya adab akhlak saja, semua ajaran. Di antara ajaran itu adalah adab akhlak. Yang mau kita bahas subuh ini adalah perjalanan kita berikutnya. Kalau haus, minum. Kalau lapar, makan. Kalau kepanasan, hidupkan kipas, hidupkan AC. Kalau kedinginan, pakai jaket. Selalu ada langkah antisipasi. Nah, yang mau kita hadapi ke depan ini apa? Yang akan kita hadapi nanti adalah yang pertama, sakaratul maut. Apa yang perlu kita siapkan untuk sakaratul maut ini? Banyak orang menghadapi pensiun udah siap. Saya Pak Ustaz untuk pensiun ini udah saya siapkan 100 pintu kos-kosan. Banyak betul Pak, baru pintunya aja Pak Ustaz. Baru pintunya. Yakin betul dia malaikat maut itu datang setelah pensiun. Tidak salah, tak ada salahnya orang yang menyiapkan ruko, menyiapkan kos-kosan. Bagus, tidak salah. Itu ikhtiar. Tapi tak banyak yang mempersiapkan untuk sakaratul maut. Siap-siap untuk pensiun, belum tentu jadi. Belum tentu. Bisa jadi sebelum pensiun sudah mati. Tapi mati ini tidak kita siapkan pun pasti mati. Yang paling pasti dalam hidup ini adalah mati. Apa yang kita siapkan untuk sakaratul maut itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang selalu menyebut Allah kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah malaikat waktu dia mau sakaratul maut, waktu ruhnya mau keluar dari jasad, turun dua malaikat. Malaikat yang pertama berbisik, Allah takhafu, jangan kau takut. Karena rupanya orang mau mati itu takut. Takut sakaratul maut, takut azab kubur, takut mungkar nakir, takut titian siratal mustaqim, takut hisab, takut neraka, takut. Maka datang malaikat membisikkan, Allah takhafu, jangan kau takut. Perasaan yang kedua orang yang sakaratul maut itu,
wala tahzanu, jangan sedih. Rupanya orang yang mau mati itu perasaannya sedih. Sedih meninggalkan rumah, sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan bini, sedih meninggalkan BPKB, STNK, surat tanah, akte notaris. Sedih. Apa kata malaikat? Wala tahzanu, jangan kau sedih. Takutnya hilang, sedihnya melayang. Waktu itu hatinya kosong. Ketika itu malaikat membisikkan yang ketiga. Apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang mati husnul khatimah. Bapak dan Ibu, itu akhir dari subtema 3 di 3.3 tanda-tanda fisik saat sakaratul. Mudah-mudahan kita bisa